Oke, kalau soal seperti begini yaitu kita punya dua soal. Soal yang pertama, tentukan solusi untuk persamaan linear berikut dengan menggunakan operasi elementer. Kita punya sistem persamaan ada ini, yang sistem persamaan terdiri dari 3 persamaan. Kita selesaikan dengan menggunakan operasi elementer, berarti kita bisa kerjakan kita punya persamaan 2x tambah y tambah z sama dengan 4, x tambah y kurang z itu sama dengan negatif 3, x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7. Nah, sistem persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, berarti nanti kita punya matriks 2 1 1, kemudian 1 1 2 1 negatif 1 dengan 1. Kalau kita buat dalam bentuk ini dulu ya, AX sama dengan B, kemudian nanti kita ubah dalam matriks argumented, baru kita selesaikan ini. Berarti kita punya X, Y, Z, kemudian ini sama dengan matriks B nya adalah kolom bagian kanan yang sama dengannya, kemudian sini berarti min 3, 4 min 3, kemudian 7. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk ini, kita kenal biasa disebut sebagai matriks A. Kemudian ini kalau misalnya kita sebut ini, kita tulis sebagai ini X tebal, artinya matriks, kemudian ini B. Nah, bentuk ini kita ubah dalam matriks argumented supaya kita bisa selesaikan untuk mendapatkan nilai X, Y, dan juga Z. Sehingga sini kita bisa tulis menjadi 2 1 1 1 1 2 1 negatif 1 1. Kalau matriks argumented berarti matriks B nya ikut di dalam, sehingga sini kita punya 4 min 3 7. Nah, ini kita bisa tulis bahwa inilah yang disebut matriks argumented. Matriks argumented itu terdiri dari apa? Ini terdiri dari matriks A dan yang terdiri dari matriks B. Matriks B berupa kolom. Nah, kemudian sekarang kita selesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer. Berarti kita lihat yang pertama, kita punya kita tukarkan, kita tulis dulu ya, sini 2 1 1, kemudian 1 1 2 1 negatif 1 1, kemudian 4 4 negatif 3, kemudian 7. Kita tukarkan, karena kita lihat di sini sudah ada satu utama, di sini ada satu utama. Kita mau buat menjadi, karena ini matriks ukuran 3 kali 3, sehingga matriks A itu nanti kita buat menjadi matriks ukuran matriks identitas 3 kali 3, sehingga langsung kita bisa peroleh nilai X, Y, Z nya. Nanti kita peroleh sini 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, matriks identitas I 3 kali 3. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita punya satu ada di baris kedua dan juga baris ketiga. Kita tukarkan saja yang baris kedua. Mau tukar, teman-teman mau tukar baris ketiga juga boleh, tapi kita ingat bahwa supaya lebih mudah, sini kan ada satu utama juga, supaya nanti pada saat kita mau buat
selesaikan untuk mencari satu utama pada baris kedua itu lebih mudah, sehingga kita langsung tukarkan saja baris pertama dengan baris kedua. Ini kita bisa tulis B1 ditukarkan dengan B2. Teman-teman mau tukar dengan B3 juga boleh, tapi tadi dengan alasan bahwa kita punya di baris pertama itu juga ada mengandung satu utama yang nanti ketika diselesaikan untuk baris kedua kita tidak perlu membuat dia menjadi satu utama lagi, sehingga itu alasannya kenapa kita pakai B2. Tapi teman-teman mau proses dengan B3 yang ditukarkan dengan B1 juga silakan, tapi kita selesaikan untuk ini dulu sehingga nanti kita peroleh di sini satu negatif 1, di sini berarti negatif 3, kemudian nanti kita punya 2 1 2 1 1, kemudian 4 1 2 baris 3 kan tetap 1 2 1 ke sini dengan sini 7. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan, kita sudah punya satu utama di sini. Ingat teman-teman, ingat yang sana ya, kita punya satu utama. Sekarang kita butuh untuk membuat di bawah satu utama itu harus 0, sehingga kalau kita lihat di baris kedua berarti kita mau buat baris kedua itu menjadi 0, sehingga kita punya rumus adalah baris kedua dikurang 2 dikali baris pertama, kita letakkan di baris kedua. Kemudian kita mau buat satu utama di baris ketiga, kita mau buat yang baris ketiga di kolom matriks elemen 3 kali 1 itu juga menjadi 0, sehingga kini kita punya B3 dikurang B1 kita letakkan pada B3. Untuk lebih mudah saya selesaikan di sebelah sini saja supaya bisa kalian lihat proses proses penyelesaian. Kita lihat bahwa B2 itu 2 dikurang 2 kali B1, 2 kali 1 itu sama dengan 2 kali 2 dikurang ini berarti 2 kurang 2 sama dengan 0. Ini karena kita mau buat 0. Kemudian pada pada entry 1 kali 1 kita punya 1 dikurang 2 kali 1, 2 kali 1 sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Kemudian baris ke elemen 21 22 23 berarti 1 dikurang 2 kali negatif 1 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah kemudian yang berikut kita punya mau buat untuk B3 baris ketiga berarti di sini baris ketiganya 1 dikurang baris pertama 1 kurang 1 sama dengan 0, baris ketiga berarti 2 dikurang dengan 1 sama dengan 1 dikurang negatif 1, ini kan 1 dikurang negatif 1 sama dengan 2, 7 kurang negatif 3 berarti 7 tambah 3 dengan 10. Nah kita sudah punya, berarti tinggal kita tulis dalam bentuk matriksnya saja. Dan sudah kita peroleh, ini kan baris pertama kan tetap 1 negatif 1, sini negatif 3, 0 yang sudah kita peroleh ini. Kita lupa 1 ya, jadi 1 yang belum, berarti
pada baris yang terakhir di sini tuh 4 atau sini ya, 4 dikurang 2 dikali negatif 3 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Berarti kita punya 0, negatif 1, untuk persen kita 0, negatif 1, 3, sini 10. Kemudian untuk yang berikut baris ke-3 berarti 0, 1, 0, 1, 2, 10. Nah sekarang kita mau buat, nah tadi kan kalau kita lihat kita tukarkan baris ke, untuk pada alangkah pertama kan kita tukarkan baris kedua dengan baris pertama dengan baris kedua untuk mendapatkan satu utama di baris yang pertama. Namun ketika kita selesaikan kita peroleh satu utama di kolom kedua itu negatif 1. Nah sehingga tadi saya bilang bahwa kalau kita mau tukarkan dengan baris ketiga, baris kedua juga tidak mempengaruhi, karena nanti ketika kita selesaikan pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tapi nanti ketika hasilnya berbeda, kita tetap akan mencari bahwa posisi tersebut, yaitu posisi 22, posisi elemen 22 itu harus menjadi satu utama sesuai dengan matriks identitas. Nah sekarang kita mau buat posisi elemen itu menjadi satu utama, berarti kita hanya butuh negatif 1 dikali dengan B2. B2 kita kasih ke B2. Sehingga di sini kita punya baris pertama tetap 1, 1, negatif 1, negatif 3, 0, ini sudah menjadi 1, negatif negatif 3, sorry 1, 2, 3. Oh ya, berarti sini kita punya negatif 3, kemudian negatif positif 10 menjadi negatif 10. Kemudian baris ke 4 menjadi 0, 1, 2, 10. Nah untuk kolom yang pertama sudah terpenuhi, yaitu satu utama, kemudian pada elemen yang di bawah satu utama itu 0. Sekarang kita sudah punya satu utama di kolom kedua. Ini sudah satu utama. Nah sekarang di satu utama yang di kolom kedua, yaitu yang bagian atas elemen A12 dengan di bawahnya elemen 31 itu harus 0. Ini elemen kita bukan matematik A, berarti ini A31 sorry 31 A32, kemudian ini elemen A11 berarti ini A12. Nah sekarang kita mau buat untuk elemen di bawah satu utama pada kolom kedua itu menjadi 0, sehingga kita bisa lihat karena elemen A12 itu 1, berarti kita bisa tulis ini pada baris pertama dikurang dengan baris kedua, atau kita B1 dikurang 1 kali B2 itu kita meletakkan pada baris pertama. Kemudian baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua, kita mau letakkan di baris ini baris ketiga. Baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua, kita mau letakkan pada baris ketiga. Sehingga di sini
cuma 3 elemen. Satu ini kita tulis dulu 0 1 negatif 3 min 10. Nah, sini aja. Berarti kita lihat pada sini saja. B1 dikurang B2 berarti 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang pada kolom pertama 1 dikurang 0 dikurang 1 1 kurang 0 sama dengan 1. Kemudian pada kolom yang kedua elemen A21 berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya min 1. Lihat semua pada baris pertama, kan baris pertama dikurang baris kedua. Min 1 dikurang min 3 itu sama dengan min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Kemudian min 3 dikurang min 10 sama dengan min 3 ditambah 10 sama dengan 7. Nah, kemudian yang berikut saya kasih batasin saja ya. Kita punya untuk kolom yang baris yang ketiga berarti sini 0 kurang 0 sama dengan 0. Baris kedua dikurang baris ketiga dikurang baris kedua. 0 kurang 0 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. 2 dikurang negatif 3 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian 10 dikurang negatif 10 sama dengan 20. Nah, kita sudah punya semua elemen pada baris pertama dengan baris ketiga, tinggal substitusikan saja. Berarti saya pakai warna merah saja. Berarti sini 1 0 2 7. Iya 1 0 2 7. Kemudian baris ketiga 0 0 1 5 0 0 5 20. Nah, sekarang baris kolom pertama dan kolom 2 sudah terpenuhi. Sekarang yang kita butuhkan lagi adalah buat ini menjadi 0, kemudian ini menjadi 1 utama. Ubah menjadi 1 utama. Ini ubah menjadi elemen 0. Sehingga kalau kita selesaikan, kita buat dulu menjadi 1 utama, berarti 1/5 dikali dengan B3. Kita mau letakkan pada baris ketiga, sehingga di sini kita punya 1 0 0 0 1 0 2 negatif 3 1/5 sini berarti 1. 20 bagi 5 berarti sini 4. Negatif 10 tetap, sini juga 7 tetap. Ini ya 1/5 dikali 5 sama dengan 1. Kemudian 1/5 dikali 20 sama dengan 4. Sehingga kita tinggal substitusikan aja ini. Kemudian sekarang kita mau buat elemen A23 dengan A13 itu menjadi 0.
lawan sama-sama, sehingga kita bisa buat di sini B1 dikurang 2, karena sini positif berarti rumusnya negatif. Negatif 2 kali B3, kita mau letakkan di B1. Kemudian kita punya baris kedua, baris kedua berarti kita letakkan di baris kedua. Kita punya baris kedua ditambah 3, karena sini 3 sini, yang sini negatif, berarti 3B3 B2 ditambah 3 dikali B3. Kita mau letakkan di B2, sehingga sini kita punya kolom, sini saya tulisin, kita selesai B1. Kita mulai yang pertama, berarti 1 dikurang 2 kali 0 dengan 1, 0 dikurang 2 kali 0 dengan 0, 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. Kemudian 7 kurang 2 kali 4 sama dengan 7 kurang 8 negatif 1. Nah sekarang yang berikut, untuk baris kedua 0 dikurang 3 kali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 3 kali 0 sama dengan 1, negatif 3 ditambah 3 kali 1 sama dengan 0, negatif 10 ditambah 3 kali 4 sama dengan minus 10 ditambah 12 sama dengan positif 2. Sehingga hasil-hasil tinggal kita substitusi saja ke dalam matriks argumentednya. Kita peroleh 1 0 0 negatif 1 di sini. Ini ya. Kemudian B2 nya 0 1 0 2. Kemudian baris ketiga 0 0 1 4. Nah sekarang kita kalau buat matriks argumentednya kembali dalam bentuk sistem persamaan, maka nanti kita punya bentuk sistem persamaannya itu adalah X ditambah 0Y ditambah 0Z itu sama dengan negatif 1. 0x ditambah y atau 1y ditambah 0z itu sama dengan 2. 0x ditambah 0y ditambah 1z itu sama dengan positif 4. Nah ini persamaan ini kalau kita jumlahkan yang semua, x ditambah 0y ditambah 0z berarti tinggal x sama dengan negatif 1. 0x ditambah y ditambah 0z berarti y sama dengan positif 2. 0x ditambah 0y ditambah z berarti z sama dengan 4. Sehingga kita punya nilai x dan y yang kita cari adalah x nya negatif 1, y nya positif 2, z nya 4. Nah sekarang apakah benar bahwa nilai x, y, z itu sama dengan nilai-nilai tersebut, yaitu min 1, 2, dan 4. Kita bisa bawa satu persamaan dalam sistem persamaan tersebut, yaitu
misalnya kita lihat ke atas, kita ambil 2x ditambah y, 2x ditambah y tambah 2x tambah y tambah z. Misalnya kita bawa persamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah y ditambah z itu sama dengan 4. Nah, kita lihat bahwa persamaan ruas kiri sama dengan ruas kanan itu, kalau kita sama-sama kita substitusikan dengan sini sama dengan 4, berarti terbukti ya. Berarti sini 2 dikali negatif 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 4. Negatif 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 4. Negatif 2 tambah 2 0 ditambah 4 sama dengan 4. 4 sama dengan 4. Lihat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu ruas kiri 4, ruas kanan 4, berarti nilai x, y, z itu benar. Nah, misalnya kita mau buktikan untuk yang kedua, berarti persamaan kedua pada sistem persamaan tersebut, berarti kita punya x ditambah y min z. Untuk persamaan yang kedua itu sama dengan negatif 3. Kita substitusikan, berarti sini x nya negatif 1 ditambah y nya 2, z nya positif 4 sama dengan negatif 3. Berarti min 1 ditambah 2 dikurang 2 kurang 4 berarti negatif, sini negatif 2 sama dengan negatif 3, sehingga negatif 3 sama dengan negatif 3. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan terbukti. Misalnya persamaan yang keempat, persamaan yang ketiga, x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7. Berarti x nya berapa? Min 1 ditambah 2 dikali y nya 2 ditambah z nya 4 sama dengan 7. Min 1 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 7. Min 1 berarti sini 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini 7 sama dengan 7. Ruas kiri sama dengan ruas kanan terbukti, berarti benar. Berarti nilai x nya benar adalah min 1, min 2, min 1, 2, dan 4. Nah, sekarang kita lihat kita punya soal yang kedua, yaitu ini kan soal nomor 4, soal nomor 5. Nanti video berikut kita buat untuk soal 1, 2, 3, langsung 6 dan 7 kan ada 7 soal. Nah, soal yang kelima itu kita punya saya tulis soal yang tadi ulang saja. Nomor 5 itu selesaikan A, B, dan C pada matriks berikut. Kita punya A kurang B, 3D plus C, B plus C, kemudian 2A min 4D, A kurang B, 3D plus C, 2A kurang 4D sama dengan 8 8, 1, 7, 6. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa dalam matriks ini, coba penyelesaian dulu, tahu bahwa dalam matriks penjumlahan ataupun pada matriks pengurangan itu dapat diselesaikan jika ukuran matriksnya itu sama. Misalnya matriks ukuran A11, A12, A21, A22, 22, kemudian misalnya ditambah plus minus ini, misalnya
B11 ditambah B11, kemudian B12, B13, 21, B22. Itu karena ini ukuran 2 kali 2, ini ukuran 2 kali 2, maka bisa diselesaikan. Nah, kita punya ukuran matriks ini ukurannya sama sehingga kita bisa selesaikan. Entry yang dia katakan bahwa entry yang bersesuaian itu sama. Sehingga karena kita punya sini ini A11, kemudian ini A12, ini A21, ini A22. Itu sama dengan yang ada di sini. Misalnya sini B11, B12, B21, B22. Sehingga karena kita mau cari nilai A, B, C nya, tinggal kita samakan. Kan tadi saya sudah buat entry-nya sama, dikatakan entry sama, sehingga kita bisa ambil persamaan yang pertama, yaitu A pada elemen A12, yaitu A dikurang B itu sama dengan 1. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, B tambah C itu sama dengan 1. Sini 8, ini 1. Ini kita nyatakan sebagai persamaan kedua. Kemudian entry A21 kita punya 3D tambah C itu sama dengan 7. Ini kita punya persamaan ketiga. Kemudian 2A dikurang 4D itu sama dengan 6. 2A kurang 4D sama dengan kita nyatakan sebagai persamaan keempat. Nah, kalau kita lihat bahwa persamaan sudah kita peroleh, itu kalau kita lihat yang persamaan 1 dengan 2 itu ada nilai A, ada A kurang B sama dengan 8. Di sini ada B, di sini ada B. Kemudian ini A dengan C, D-nya tidak ada. Kemudian persamaan 3 dan 4 itu ada nilai, ada D, kemudian C dan D. Sehingga untuk memudahkan kita selesaikan 1 dengan 2 dulu, kita buat dia dalam bentuk persamaan untuk menghasilkan persamaan yang baru. Kita lihat bahwa persamaan A kurang B, A kurang B sama dengan 8. Kita bisa tulis untuk cari nilai A, berarti A sama dengan 8 ditambah B. Nah, ini apa dari persamaan 1. Kemudian dari persamaan 2 kita bisa ubah menjadi C sama dengan, sebenarnya mau cari untuk A di luang atau mau B, kemudian 8 tambah A, itu bisa dicoba-coba, karena kalau dicoba pasti bisa untuk mendapatkan persamaan yang kita butuhkan, yaitu nilai yang kita perlu nanti masing-masing nilainya. Nah, kemudian C sama dengan 1 dikurang B dari persamaan 2. Kemudian kita lihat persamaan 3. Dari persamaan 1 dan 2 kita sudah perlu nilai A, C, tapi masih dalam bentuk persamaan. Kemudian dari persamaan 3 kita punya 3D tambah C itu sama dengan 7. Kita bisa ubah menjadi 3D ditambah 1 dikurang 3D tambah 1 dikurang kita punya dari 3D kita punya 3, dari persamaan 3 kita punya 3D tambah C. Nah, 3D kita substitusikan nilai C yang sudah kita peroleh dari persamaan 2 yang kita ubah menjadi C itu 1 dikurang B sama dengan 7. Atau kita uraikan 3D dikurang B sama dengan 7 kurang 1, 3D kurang B
sama dengan 6. Nah, persamaan yang sudah kita ubah dari substitusi dari persamaan 2 ke persamaan 3 itu kita bisa nyatakan sebagai, karena sudah persamaan 4, ini misalnya persamaan 5. Nah, sebenarnya pakai persamaan supaya kita tahu urutannya saja. Kemudian dari kita punya persamaan, dari persamaan 4 kita punya nilai 2A dikurang ya, dikurang 4D, terlalu sempit ya. Dari persamaan 4 kita punya 2A dikurang 4D sama dengan 6. Kita substitusikan nilai A. 2 dikali A nya berapa? A nya 8 ditambah B dikurang 4D sama dengan 6. Tinggal 2 kali 8, 2 kali B 2B ditambah 2 kali 8 16 dikurang 4D sama dengan 6, berarti 2B dikurang 4D sama dengan 6 kurang 16, berarti 2B dikurang 4D itu sama dengan negatif 10. Ini kita nyatakan sebagai persamaan 6. Nah, dari kedua persamaan itu kita bisa lakukan eliminasi persamaan 5 dan 6. Kita pakai sistem eliminasi saja. Kurangkan persamaan 5 dan persamaan 6, atau sering dikenal sebagai sistem namanya eliminasi. Tadi sudah substitusi, sekarang kita eliminasi. Kita punya persamaan ini 5 itu 3D 3D dikurang B itu sama dengan 6. Kita punya persamaan 6 itu 2B dikurang 4D sama dengan negatif 10. Supaya berurutan itu kita ini saja, 3D dikurang B sama dengan 6. Persamaan yang ke-6 itu bisa kita tulis menjadi negatif 4D ditambah 2B sama dengan negatif 10. Nah, untuk eliminasi ini kita lihat ini kalau ingat yang di SMA, kalau cara kita kerjakan berarti kalau kita mau selesaikan untuk B, untuk D berarti kita bawa nilai yang koefisien yang terdapat pada nilai B, sehingga sini kita bisa lakukan perkalian di atas koefisien B, yang sini kan 2, berarti kita bawa sini, yang di atas kita 2. Kalau sini 1 berarti negatif 1, berarti sini kita ambil dikali dengan 1. Nah, kemudian kita lakukan perkalian di atas. Untuk yang pertama kita kalikan dengan 2, sama persamaan kita kalikan dengan 2. Untuk yang kedua kita kalikan dengan 1, sehingga kita punya 3D kali 2 menjadi 6D dikurang 2 kali B, berarti sini 2B sama dengan 2 kali 6 12. Yang berikut di bawah kita punya 1 kali negatif, ini semua kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, ini juga kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini, berarti sini 4D, berarti sini tetap min 4D. 2 kali 1 berarti sini positif 2B sama dengan negatif 10.
kemudian kita jumlahkan karena kita mau menghilangkan, berarti ini kita kurangkan, jumlahkan, berarti 6D kurang 6D ditambah min 4D berarti 2D, kemudian min 2B ditambah positif 2B ini habis, berarti sini kita bisa tulis ditambah 0 sama dengan 12 dikurang positif ditambah negatif 10 berarti 2, berarti 2D tambah 0 sini 2D sama dengan 2, D sama dengan 2 per 2, D sama dengan 1. Nah, kita sudah punya satu nilai D. Kalau kita satu hasil sudah kita peroleh, yaitu nilai D. D sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat, kita ambil yang ada D-nya. Misalnya tadi persamaan 4. Kita punya persamaan 4 tadi itu di soal kita punya persamaan 4 itu 2A negatif 4D sama dengan 6. Sehingga 2A dikurang 4 kali 1 dengan 6, kita punya 2A berarti 6 dikurang 4, 2A sama dengan 2, positif 4. Pindah ruas berarti sini 4, berarti 2A sama dengan 10, 2A sama dengan 10 berarti A sama dengan 10 bagi 2, A sama dengan 5. Ini sudah dapat nilai A. Terserah mau substitusikan nilai A ke persamaan yang persamaan 4 sudah untuk dapat nilai A. Berarti sekarang kita mau cari nilai B, berarti substitusikan ke persamaan 1. Nilai B kita mau substitusikan persamaan 1 berarti A dikurang B sama dengan 8, berarti A nya 5 dikurang B sama dengan 8, negatif B sama dengan 8 dikurang 5, B sama dengan 8 kurang 5 3, berarti B sama dengan negatif, ini min B berarti B sama dengan negatif 3. Nah, sekarang sudah dapat A, B, kita mau cari C, berarti kita substitusikan persamaan 2. Persamaan 2 itu B tambah C sama dengan 1. Nah, berarti B nya kita sudah punya negatif 3 ditambah C sama dengan 1. Kalau C berarti 1 ditambah 3, C sama dengan 4. Sehingga kita bisa katakan bahwa kita punya nilai A itu sama dengan 5, B sama dengan negatif 3, C sama dengan 4, D sama dengan 1. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar nilai-nilai tersebut sama dengan 1. Kita ambil satu persamaan, bisa kita uji coba di semua persamaan. Misalnya kita punya kita ubah di persamaan yang pertama, A kurang B itu sama dengan 8. A nya berapa? 5. Dikurang B nya berapa? Negatif 3 sama dengan 8. 5 tambah 3 sama dengan 8. 8 sama dengan 8. Terbukti benar, berarti benar. Nah, sekarang kita mesti persamaan yang kedua buktikan di BC juga. Sebenarnya kalau mesti buktikan di salah satu saja sudah bisa, tapi kalau mau buktikan semua juga boleh. B tambah C, B nya negatif 3 ditambah C nya 4 sama dengan 1. Ini 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita bawa persamaan 3, 3D tambah C sama dengan 7. 3 kali D, 1 ditambah C nya 4 sama dengan 7. 7 sama dengan 7. Nah, persamaan 4, 2A dikurang 4D sama dengan 6. 2 kali A nya berapa? A nya 5 dikurang 4 kali D nya berapa? 1 sama dengan 6. 2 kali 5 10 kurang 4 sama dengan 6.
10 kurang 4 6 sama dengan 6, terbukti juga. Sehingga bisa dikatakan terbukti bahwa nilai A itu sama dengan 5, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 4, D sama dengan 1. Oke, sampai ketemu di video berikut.